Semoga kita umat Islam diselamatkan oleh Allah SWT dari segala kesesatan. Dalam ceramah durasi sekitar 54 menit, seorang yang bernama Abdus Syakur Yasin, dipanggil dengan Buya Syakur, diundang untuk berceramah di acara moderasi beragama yang digelar oleh Mabes Polri dan Menak, menyampaikan pemikiran-pemikiran sesat menyesatkan sebagai berikut. Satu, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Ini adalah penyesatan yang luar biasa, seolah-olah Nabi kita Muhammad SAW itu ragu dia menjadi nabi, ya, ragu menjadi rasul, dan ragu-ragu semuanya. Padahal agama Islam ini terdiri dari fondasi-fondasi keyakinan. Kita ajak umatnya, alhamdulillah, tidak punya keraguan, ya. Kebanyakan dari kita, dan kita doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selalu berdoa tiap sholat, setiap sholat 2 kali atau 4 kali atau 3 kali, setiap rakaat baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, agama yang benar, agamanya para nabi-nabi, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agamanya para nabi itu adalah Islam. Jadi dengan dia menuduh Nabi tidak pernah merasa benar, ini kalimat yang kufur, kalimat yang kufur, merendahkan Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Nabi Muhammad itu di bawahnya nabi-nabi yang lain. Padahal kita ahli sunnah wal jamaah yang katanya NU itu ahli sunnah, tapi kenyataannya banyak yang menyimpang sekarang gara-gara NU menjadi organisasi atau menjadi partai atau apa itulah. Banyaknya masa dibuat apa untuk bisnis, ya, untuk apa namanya, proposal untuk bisnis. Itu ahli sunnah jamaah meyakini bahwa Rasulullah adalah asyraful anbiya wal mursalin. Kalau nabi-nabi tidak mamang, maka kanjeng Nabi pasti lebih tidak mamang lagi. Hasil akidah kita ini jelas benar. Akidah tauhid benar, la ilaha illallah itu benar. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini oleh Ya Syakur dikatakan itu apa namanya, masih diragukan. Nabi Muhammad tidak merasa benar, berarti bisa salah. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu pelecehan yang luar biasa kepada Islam, ya, sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Sayyid Quraisy Shihab, ya, mengatakan Nabi Muhammad tidak yakin kalau dirinya masuk surga, itu sudah banyak yang mengerot, masuk Habib Thahir Al-Kaf rahimahullah. Tapi ini lebih kunci surga aja atau pintu surga dibuka pertama kali besok hari kiamat itu adalah untuk Nabi Muhammad SAW di hadis-hadis.
Bagaimana Kanjeng Nabi kok ragu? Ya, mimba bitawadu, mungkin Kanjeng Nabi pernah, saya nggak tahu gitu. Yani secara kemanusiaan saya nggak tahu apa saya masuk surga atau tidak ya. Tapi secara kenabian dan iman ahli sunnah jamaah, Nabi Muhammad adalah awwalu man tuftahu lahu abwabul jannah. Dia yang mensyafaati umatnya ya untuk masuk surga. Bagaimana beliau tidak meyakini akan masuk surga? Tidak mungkin. Mungkin hanya sebatas sebagai manusia. Andaikan aku bukan nabi, mungkin begitu ya. Allah alam. Tapi ini Nabi dikatakan tidak pernah merasa benar. Walhasil ini si Syakur ini sama dah modelnya dengan Gus Dur, itu sama. Bikin orang bingung, paham? Dia mungkin sendiri bingung, pernah entah gimana hubungan dengan Kristen. Jadi akhirnya ngajak orang supaya ragu, supaya melecehkan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min. Walhasil ini bahaya sekali. Saya sudah lama mengenali si ini Syakur ini berbahaya. Ini sudah lama sekali. Pernah saya counter, masalah apa saya juga lupa. Sekarang malah diundang oleh Menak ya dan Mabes Polri untuk memberi ceramah kepada polisi se-Indonesia ya. Ya ini sama dengan Islam Nusantara, Pak. Islam Nusantara ya ini sama dengan Said Akil Sirot, sama semua, Pak. Nomor 2, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga kalimat tauhid. Artinya kita mengesahkan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Dan itu adalah ajaran Nabi Adam alaihis salam, manusia pertama. Jadi kita yang mengajak persatuan kepada kebenaran. Ini loh agama yang asli, la ilaha illallah, persatuan. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah hiyal ulya itu la ilaha illallah. Alhamdulillah di negara kita sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dulu bahasanya pri-ketuhanan, nggak ada yang Maha Esa. Kemudian ketika panitia persiapan kemerdekaan ya itu menyepakati 7 kalimat, yaitu pri-ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan syariat syariat Islam bagi para pemeluknya, dicoret tanggal 18 Agustus itu hari malapetaka, itu hari kekalahan umat Islam ya. Tapi ada hikmahnya, yaitu diganti oleh Mr. Rom dengan ketuhanan yang Maha Esa. 7 kalimat diganti dengan yang Maha Esa. Jadi ini sudah mambu atau mendekat kepada la ilaha illallah. Alhamdulillah kita bela itu Pancasila ya. Dari HIP kita pertahankan itu la ilaha illallah atau ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai diganti oleh HIP atau BPIP ya. Jadi saya ulangi lagi, kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, juga persatuan manusia seluruh dunia. Jadi ayo kita ingat, kita kembali kepada agamanya Adam ya, tauhid, dan syariatnya agama Adam terus ditambah-tambahi, disempurnakan dengan Islam ya. 3, bahwa kalimat la ilaha itu jadi kunci masuk surga. Dalam hadis mangkana akhiru kalami la ilaha dakhul jannah, katanya Syakur dan teman-temannya liberal dan Islam Nusantara tentunya sama. Na'udzubillah min, katanya itu tidak masuk akal.
Artinya dia berarti apa? Melecehkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis yang tidak masuk akal mereka itu berarti tidak diterima. Berarti membodohkan kita, ya. Di samping membodohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak dia mengatakan cek gampangnya masuk surga hanya dengan kalimat. Kita jawab, orang mau mati kok bisa membaca la ilaha illallah, itu orang hebat. Artinya sebelum dia mengucapkan la ilaha itu sudah punya amal-amal yang hebat, istiqomah sholatnya, zakatnya, puasa Ramadannya dan lain-lainnya, ya. Atau imannya kuat, dia merasa dosa terhadap dosa, merasa salah dosa ketika meninggalkan sholat dan seterusnya, dan merasa salah. Yang punya iman lah. Kalau tidak punya iman yang hebat, tidak punya amal-amal soleh yang istiqomah, sukar mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ulama kita, Wali Songo dan para penerusnya itu mengajarkan kita la ilaha illallah, tahlilan, supaya kita bisa mau mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi ada thariqat baca la ilaha illallah itu tujuannya adalah supaya kita husnul khatimah, ya, akan mati. Di samping nanti maknanya la ilaha illallah itu diperdalam lagi. Kita hanya punya Tuhan selain Allah, Tuhan Allah, tidak. Berarti selain Allah jangan dipertuhankan, jangan didewakan, jangan diandalkan, ya. Jangan terlalu dicintai. Yang paling dicintai adalah Allah, ya. Karena itu sumber nikmat. Kedua, Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah lantaran bagi kita untuk masuk Islam, untuk beriman dan seterusnya. Jadi ini katanya dia orang NU kok mengingkari hadis atau doa, ya. Allahumma ja'al akhira kalamina inda nihayati ajalina qaula la ilaha illallah. Ini bukan orang NU berarti, ya. Bukan orang NU itu. Susupan atau selundupan yang sekarang dibesar-besarkan karena dia memang baik Islam Nusantara, ya. Seirama, seide atau kadernya Gus Dur. 4, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Oh, ini jelas kufur sekali, Bang. Jelas ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam sudah sempurna. 65, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad ada konflik berdarah berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali, sehingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Tidak benar ini. Ali bin Abi Thalib baiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Pertumpahan darah itu mulai dari Ali dengan Utsman, ya. Pembunuhan Utsman itu, yang mana orang-orang yang nggak senang Ali mengatakan pembunuhan Utsman itu atas perintah Ali. Padahal Sayyidina Ali tidak sama sekali, bahkan memerintahkan anaknya yang namanya Al-Hasan kalau nggak salah dan Muhammad Ibnul Hanafiyah untuk menjaga Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali ini hanya ditunggangi saja oleh pemberontak, ya. Ditunggangi. Hakikatnya Sayyidina Ali hormat kepada Sayyidina Utsman. Ini kebohongan yang luar biasa. Tidak ada khilaf antara Abu Bakar dengan Ali, ya. Sampai tumpah darah.
sampai tumpah darah nggak ada. Yang ada adalah Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah oleh Umar dan muslimin semuanya. Waktu itu Sayyidina Ali sibuk ngompeni jenazahnya Rasulullah SAW, ngompeni jasadnya Rasulullah SAW, dan mungkin ya menenangkan keluarga dan seterusnya. Sayyidina Ali tidak ikut dalam permusyawaratan di Saqifati Bani Sa'idah dan seterusnya itu. Tapi kemudian satu minggu atau ada yang bilang 3 hari atau apa, Sayyidina Ali kemudian biat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan ikut perang atau ke Musailimah Al-Kadzab ya, ke Bani Hanifah. Alhasil pokoknya dapat seorang putri dari Bani Hanifah, diambil amat oleh Sayyidina Ali, pemberian dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian melahirkan Muhammad ibnul Hanafiyah yang notabene putranya Sayyidina Ali lewat Hanafiyah tadi, bukan lewat Sayyidah Fatimah. Kebohongan sekali ini. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebohongan ini dengan siksanya atau apalah. Bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah, yang seorang ibu. Wah, ini penghinaan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Alhasil ini penghinaan. Wong Sayyidah Khadijah itu yang minta kepada Rasulullah kok ya, menawarkan diri kepada Rasulullah lewat seseorang. Kalau kau mau, kamu kawin dengan saya gitu, lewat orang. Kata Rasulullah, saya nggak punya mahar akhirnya diminta untuk ngopeni dagangannya, bawakan dagangannya Sayyidah Khadijah ya ke Syam itu, akan dikaid penderek yaitu Maisaratul Ghulam.